Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Demos Tanwek, di dalam channel ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung channel ini, yang telah subscribe, like, dan komen. Tanpa Bapak Ibu, channel ini tidak akan berarti apa-apa. Saya juga mengajak kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir dalam channel ini. Mari dukung channel ini terus dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari ini kita dikejutkan dengan video yang sangat viral yang mirip dengan Giselle. Tentunya ini sangat mengejutkan bagi kita semua dan merupakan sesuatu hal yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat berita-berita yang beredar bahwa dari sebagian berita menyatakan bahwa hampir 100% mirip Giselle. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal serupa bisa terjadi kepada siapapun jika mereka tidak berhati-hati, dan tentunya jika hidup mereka jauh daripada Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting agar kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya kaum muda-mudi ataupun kita sebagai umat Tuhan, agar kita tidak jatuh di hal-hal yang seperti ini ataupun dalam dosa-dosa lainnya. Paling tidak ada 3 poin penting atau 3 pelajaran yang kita ambil di dalam peristiwa video viral daripada Giselle ini. Yang pertama, agar kita tidak terbawa arus oleh dunia ini dan kemudian kita jatuh di dalam dosa, khususnya di dalam dosa seksual, maka yang pertama, kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau mau kehidupan kita tidak terbawa oleh arus dunia ini yang membawa kita jauh daripada Tuhan, yang membuat kita jatuh di dalam dosa seksual ataupun dalam dosa-dosa lainnya, maka yang pertama-tama kita lakukan adalah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, agar kita mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Maka perlu persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kesukaan kita adalah firman Tuhan siang dan malam, maka kita diberkati oleh Tuhan. Hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak ada kekosongan jiwa yang membuat kita mudah jatuh di dalam dosa-dosa seksual ataupun dosa-dosa lain. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran pertama ini perlu kita tanamkan di dalam diri kita, dalam kehidupan anak-anak kita, agar setiap saat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan itu. Kita tanamkan di dalam hati kita, kemudian kita lakukan, sehingga kita tidak mudah jatuh di dalam dosa, kita tidak mudah jatuh di dalam godaan-godaan. Karena orang yang terpengaruh dengan godaan-godaan, terpengaruh dengan hawa nafsunya,
disebabkan karena mereka tidak bersekutu dengan Tuhan. Karena mereka tidak merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa siapapun kita bisa saja jatuh di dalam dosa yang sama seperti dalam video yang mirip Gisel ini. Untuk mengantisipasinya, mari kita senantiasa merenungkan, membaca firman Tuhan, sehingga pikiran kita, hati kita dipenuhi oleh kuasa daripada firman Tuhan. Dan ketika ada godaan datang, kita mudah menangkalnya dengan kuasa firman Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah menjaga hati. Ya, menjaga hati. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23, di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 di situ dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu cerah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa-dosa seksual, dalam dosa-dosa lainnya, maka ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, selanjutnya adalah kita menjaga hati kita, supaya hati kita tidak jatuh di dalam hal-hal yang tidak benar. Bahkan di Amsal pasal 4 ayat 23 di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus berjaga-jaga. Kita harus berhati-hati di dalam kita melangkah, di dalam kita melakukan segala sesuatu. Oh, ketika saya melakukan ini, apa akibatnya? Apakah suatu hal yang bertentangan dengan Tuhan? Ketika kita penuh dengan kehati-hatian, maka kita tidak akan mudah terpengaruh oleh godaan-godaan apapun, termasuk dosa seksual. Bahkan di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 itu jelas, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu cerah. Jadi kita harus menjaga diri kita. Oh, teman saya ini ketika saya dekat, saya terbawa arus untuk seperti itu. Maka kita harus menjaga diri kita agar kita tidak mudah jatuh ketika kita berjumpa dengan orang lain itu. Nah, berarti kita harus menjaga diri kita dan hati kita. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita dengan hati kita? Tadi kita mengingat firman Tuhan, supaya kehidupan kita betul-betul berhati-hati, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa seksual maupun di dalam dosa-dosa lainnya, seperti yang terjadi dalam video yang mirip Gisel tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi yang pertama adalah kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan yang kedua adalah menjaga hati kita agar kita tidak jatuh di dalam dosa seksual ataupun dosa-dosa lainnya. Yang terakhir, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 di situ dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain kita menjaga hati, kemudian juga kita menjaga pergaulan kita. Ketika orang yang tidak pernah mabuk-mabukan, orang yang tidak pernah melakukan percabulan, tetapi ketika dia bergaul dengan orang yang mabuk-mabukan, dia bergaul dengan orang yang suka dengan percabulan, maka suatu saat dia pasti akan
ikut di dalamnya. Ya. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kadang-kadang kita berkata, oh iman saya kuat. Hati-hati. Karena iblis terus menggerogoti kita. Maka oleh karena itu kita harus menjaga pergaulan kita. Kita harus melihat kepada siapa kita harus berteman. Kalau orang-orang ini sukanya pesta pora, orang-orang ini sukanya mabuk-mabukan, teman-teman kita ini sukanya dugem dan lain sebagainya, maka kita harus menjauhkan diri dari pergaulan itu. Dan kita mencari sebuah komunitas yang betul-betul komunitas yang membangun kita untuk semakin hidup di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 poin penting ini yang kita pelajari agar kita tidak mudah jatuh di dalam dosa-dosa seksual ataupun dosa-dosa lainnya. Biarlah melalui firman Tuhan yang saya bagikan malam hari ini menjadikan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak muda yang semakin hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, siapapun kita, ketika kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita tidak menjaga hati kita, dan kita tidak menjaga pergaulan kita, kita akan jatuh di dalam dosa yang sama seperti video yang mirip dengan Gisel. Oleh karena itu, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dan jagalah dirimu, serta jagalah pergaulanmu. Bergaulah dengan orang-orang yang baik dan benar, yang mengasihi Tuhan. Pasti hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.